Akhirnya kita masuk juga ke dalam kapal. Wah, ternyata kita satu kapal dengan putra. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan akhirnya kita ngetrip lagi. Dan kali ini ngetripnya agak jauh. Setelah hampir 2 bulanan ini aku agak sibuk di luar YouTube ya, di luar konten. Jadi agak tersendat konten-konten jalan-jalannya dan akhirnya sekarang bisa jalan-jalan lagi. Dan perjalanan kali ini lumayan jauh. Aku akan menaiki bis yang memiliki rute dari Blitar menuju ke Pekanbaru, lebih tepatnya ke Pasir Pangarayan. Ini adalah bis Siliwangi Antarnusa. Tapi perjalanannya nggak kita mulai dari sini karena sekarang aku sudah berada di rumah makan siang malam Lampung Selatan. Jadi perjalanannya kita akan mulai dari Malang, Jawa Timur. Selamat menonton. Selamat pagi, sekarang baru jam 4 pagi dimana kura-kura masih pada tidur dan aku sudah siap untuk berangkat menuju ke terminal. Jadi cuma bawa satu tas aja, jangan lupa ngasih makan kucing dulu ya, dia udah bangun pagi-pagi tuh lihat. Kita langsung aja menuju ke Terminal Arjosari Malang. Sebelum kita ke terminal, ini di sebelahnya itu ada Indomaret, jadi kita mau beli cap kaki 3 dulu karena ini lagi nggak enak badan. Jadi beli cap kaki 3 dan roti seperti ini buat makan di jalan. Dan akhirnya jam 4:15, nggak sih, jam 4:10, ini bus Bagong sudah standby di depan pintu keluar dari Terminal Arjosari Malang. Bus ini menuju ke Blitar teman-teman. Jadi dari Malang ini kita menuju ke Blitar dulu. Ini startnya jam 4:15 pagi. Seperti inilah tempat duduk dari bus Bagong yang akan kita tumpangi dari Malang menuju ke Blitar. Nih ya, jam 4:15 tapi belum ada pergerakan tuh jadwalnya 4:15. Jadi kita turun lagi aja keluar ya. Karena nyari angin dulu. Nah, ini dia bus Bagongnya. Memakai bodi buatan karoseri Tentram. Oke, kita naik lagi. Dan tarifnya itu dari Malang menuju ke Blitar Rp30.000. Aku lanjut tidur lagi dan gak terasa kita sudah sampai di kota Blitar, Jawa Timur. Dan sekarang kita melintasi Jalan Kenari. Di sepanjang jalan ini ada banyak banget agen atau perwakilan bus. Dan paling ujungnya diakhiri dengan terminal tipe A Patria Blitar, yang sekarang terminalnya sudah bagus sekali. Ini terminal rasa stadion ya kalau menurutku. Bagus banget dan besar banget terminalnya. Oke, sampai disinilah kita naik bus Bagong. Kita sekarang lihat-lihat yuk ada apa aja di terminal tipe A Patria Blitar ini. Nah, ini dia loketnya PO Sun ya, loket nomor 9. Tapi sebenarnya ini kayaknya belum ditempati. Nah, itu ada nomor perwakilannya dari Sun Blitar ya. Kalian kalau mau naik bus Sun dari Blitar ke Pekanbaru ataupun jalur yang dilewatinya, kalian bisa melakukan pemesanannya ke nomor yang ada di sini atau bisa juga ke websitenya di www.bazit.co.id. Dan sekarang kita keluar lagi. Seperti inilah kondisi di bagian luar atau di tempat keberangkatan dari Terminal Patria. Jadi di terminal ini tuh nyaman banget ya. Di sini di bagian keberangkatannya ada ruang tunggu, dimana di sini tuh ada tempat duduknya, bahkan ada ininya nih kayak perpustakaan kecil gitu deh. Nih di sini ada pojok baca namanya dan di situ ada banyak buku gitu. Terus juga nih sebenarnya di bagian atasnya itu ada kantinnya. Cuma karena ini bangunannya baru mungkin belum selesai kali ya. Jadi belum dibuka untuk lantai 2-nya. Kembali ke bagian luar, di sini tuh udah banyak banget bus dan ada juga bus yang ke Pekanbaru, ada putra remaja juga ke Jambi dan ini dia bus yang akan kita naiki. Nah, ini dia bus yang akan kita naiki teman-teman. Bus ini memiliki rute dari Blitar menuju ke Pekanbaru, lebih tepatnya ke Pasir Pangarayan, Provinsi Riau. Dia menggunakan sasis Scania K410IB dan berbodikan dari karoseri Adiputro Jetbus 3 SHD. Lebih tepatnya SDV 3 Plus. Dan bus yang aku naik ini nih kurang lebih spesifikasinya sama seperti yang waktu itu aku pernah ikut rilisannya di karoseri Adiputro Malang, Jawa Timur.
Untuk kapasitas penumpangnya ada 50 orang. Kemudian di bagian dalamnya tuh nyaman banget karena di lantainya tuh sudah ada karpetnya. Kemudian kursinya dia memakai kursi buatan AMG, dimana di tiap kursinya ada seat beltnya. Kemudian ada toiletnya juga, toiletnya di bagian tengah, dan toiletnya itu bagus banget teman-teman. Seperti inilah toiletnya, bagus banget ya. Di dalam toiletnya tuh ada kayak wastafelnya, terus ada cerminnya juga di bagian sini. Wah, keren lah pokoknya. Buat teman-teman yang belum nonton video reviewnya, silahkan nonton aja di link yang ada di pojok kanan atas video kalian. Kembali ke Terminal Patria Blitar, di sini penumpangnya PO-san udah banyak banget, luar biasa. Padahal ini hari biasa loh, hari Senin, tapi penumpangnya banyak banget. Iya, jadi sekarang kita sudah berada di tempat duduk kita. Ini aku nomor 8, baris kedua dari depan. Padahal aku mesennya tuh udah sekitar 2 mingguan lalu, tapi tetap nggak dapet kursi paling depan. Dan seperti inilah posisi duduknya, masih ada jarak sedikit untuk ke depan. Dan ini ada footrestnya ya, cuman ada footrest aja, nggak ada leg restnya. Jadi untuk mengistirahatkan telapak kaki kita. Terus di sebelah sini ada net penyimpanan ya, buat naruh-naruh botol minum dan lain-lain yang kecil-kecil. Dan tasku aku taruh bawah. Sebenarnya di bagian atas itu ada kompartemen penyimpanan, tapi tasku terlalu tebal jadi nggak muat kalau ditaruh di atas, jadi aku taruh bawah aja. Kemudian di atasnya ini ada louvre AC, yang di louvre AC-nya itu ada 2 USB slot. Jadi sepanjang perjalanan kita memakai bis ini, kita nggak akan takut baterai kita akan habis, baterai handphone ya. Jam 7:38 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Patria Kota Blitar. Perjalanan bersama bus ini kurang lebih akan ditempuh dengan jarak 1.800 km dan dengan waktu tempuh kurang lebih 65 sampai dengan 72 jam perjalanan. Akhirnya setelah sekian lama nggak naik bus Siliwangi Antarnusa. Kalau nggak salah aku terakhir naik bus Sun itu sekitar setahun lalu deh, waktu awal-awal bikin channel Mas Arkan ini. Bukan awal-awal bikin channel sih, kayak awal-awal channel Mas Arkan ini mulai bikin video bus. Waktu itu dari Jakarta ke Bengkulu. Setelah itu udah nggak pernah lagi, jadi seneng banget sekarang akhirnya bisa naik bus Sun lagi. Oh iya, lupa, untuk tiketnya seperti ini. Jadi tiketnya tuh di amplopin ya teman-teman. Amplopnya berwarna putih, ada gambar bisnya, ada tulisannya, ada perwakilan Blitar, nomor HP-nya dan nomor WhatsApp-nya. Sekarang kita buka untuk tiketnya seperti apa. Nah, ini dia tiketnya. Masih sama seperti yang dulu. Ada namanya, ada tujuannya Pekanbaru, ada tarifnya Rp730.000, nomor bangkunya 8, keberangkatannya hari Senin 26 Juni 2023, keberangkatan bisnya jam 7 pagi. Legend nih tiket seperti ini. Nah, ada tips dari aku buat teman-teman yang pengen lihat pemandangan, jangan duduk di nomor 8 karena ini terhalangi oleh hitam-hitam seperti ini. Ini kalau dari luar, ini adalah selendangnya. Jadi kalau dari dalam seperti inilah view-nya. Begitu juga di sebelah kirinya tuh, ada hitam-hitamnya. Ini terjadi di nomor 8 dan juga nomor 4 ya teman-teman. Nomor 5, sorry. Nggak jauh dari Terminal Patria Blitar, ini kita berhenti dulu di daerah Ngunut. Kita berhenti untuk makan pecel. Wis, enak nih pecelnya nih. Oke, kita makan dulu. Tuh, bisnya parkir di seberang. Ya teman-teman, kita sudah selesai makan. Ini aku nggak tahu ya, pemberhentian di sini tuh emang udah emang masuk ke dalam timetable-nya, atau emang kita yang disuruh sarapan aja ke sini, atau kondisional, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini ide yang bagus banget karena bis ini berangkatnya pagi banget ya. Berangkat dari Blitar jam setengah 8, jam 8 pagi. Sekarang baru berangkat terus langsung sarapan. Itu ide yang bagus banget karena aku yakin banyak banget penumpang termasuk aku yang nggak sempet sarapan karena terlalu pagi berangkatnya. Jadi ini ide yang bagus banget. Dan kalau ini emang nggak termasuk di dalam SOP-nya, kayaknya ini perlu dimasukin ke SOP-nya deh, karena ini
works banget sih. Ini berguna banget dan ide yang bagus banget buat ngasih penumpang waktu buat sarapan di sini, dan pecelnya enak banget, harganya cuma 8.000 aja. Sama es teh manis 3.000, jadi tadi aku bayar cuma 11.000. Sego pecel sama es teh manis. Dan sego pecel sambal tumpang Mbak Tut ini posisinya di pinggir jalan banget ya. Jadi kalau bus parkir tuh agak keluar gitu, karena emang nggak muat. Jalanannya agak sempit gitu untuk masuk ke dalamnya. Terus di sebelah rel kereta api juga. Jadi keren sih ini kalau ada kereta lewat ya. Tuh. Sangat recommended. Ini kapan-kapan aku kalau lagi gabut dari Malang ke sini makan sego pecel, oke kali ya. Oke, kita tunggu. Mungkin sebentar lagi kita akan berangkat kembali. Setelah berhenti untuk sarapan pecel kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita kembali diberangkatkan. Nah, jadi ini aku mau ngecas HP. Ini aku pakai kabel yang 2 meter panjangnya, teman-teman. Ini berguna banget kalau kita lagi ngebis ya, karena bisa nyoloknya ke atas. Ini mereknya Aoki. Jadi works banget kalau buat teman-teman yang sering ngebis, karena kan colokannya di atas gitu ya. Jadi gak bisa sambil mainan. Tapi kalau pakai kabel sepanjang ini, kita bisa sambil mainan. Sekarang kita berada di Terminal Kediri. Ini terminal yang baru juga selesai dibangun atau direnovasi. Jadi terminal-terminal di Jawa Timur tuh udah banyak banget yang dibangun ya. Dan aku heran kenapa Terminal Arjosari Malang, dimana itu banyak banget bus premiumnya, tapi terminalnya nggak tahu ya, nggak dibangun-bangun. Padahal itu bisnya jauh lebih banyak dibanding Terminal Kediri ini ya, harusnya ya. Tapi entah kenapa Terminal Arjosari memprihatinkan sekali. By the way, sampai Kediri ini mungkin penumpangnya sudah terisi sampai 40%, sampai 50%. Jadi Sun ini emang luar biasa penumpangnya. Ya, sekarang kita masuk di Terminal Nganjuk, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Siliwangi Antarnusa ini, bisa juga naiknya dari Terminal Nganjuk ini. Bisa melakukan reservasinya di websitenya bazit.co.id. Dan di sini kayaknya banyak penumpang yang akan naik nih. Apa banyak pedagang yang naik? Sekarang kita sudah sampai di Terminal Sragen, dan di Terminal Sragen ini beberapa penumpang dipindahkan yang tadinya dari bus kita dari Blitar dipindahkan ke bus ini di belakangku. Ini yang eksekutif. Jadi penumpang naik eksekutif dari Blitar juga bisa, tapi di Sragen di transit atau di oper ke bis aslinya. Kalau dari Blitar kan tadi naik yang bus ya, seperti yang aku naikin. Nah kalau aku nggak pindah bus, karena bus itulah yang akan mengantarkan aku sampai ke Pekanbaru nanti. Nah ini yang eksekutif berangkat duluan. Tuh, memakai sasis Scania juga, tapi yang ini 360 IB. Wis. Ini baru pertama kalinya loh aku ke Terminal Sragen.
Ternyata seperti inilah Terminal Sragen ya. Ini ada bus Gunung Mulia, ada AM Trans. Dan ini keluarnya kemana ya? Oh, mentok sana keluarnya tuh. Ya seperti itulah. Di sini juga kita dikasih kesempatan untuk istirahat, jadi aku jajan dulu. Tuh. Beli teh kotak sama air. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi yuk. Naik ke bus lagi. Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan, ini kita diberangkatkan kembali dari Terminal Sragen. Jadi Terminal Sragen ini vibes-nya mengingatkanku dengan terminal-terminal yang berada di timur Indonesia ya. Kayak kanan kirinya masih sawah, terus juga jalanannya kecil. Nggak jauh dari Terminal Sragen, ini kita masuk ke SPBU dan di sini di sebelah kananku sekarang ini ada yang ngisi jerigen ya, motor bawa jerigen dan ngisinya Pertalite loh di SPBU pakai jerigen. Emangnya boleh lah ya? Tadi yang jerigen sebelah kirinya diisi Pertamax. Nah kalau Pertamax kan nggak apa-apa ya setauku ngisi jerigen kayak gitu karena nggak subsidi. Nah kalau Pertalite kan subsidi ya, emang boleh ngisi pakai jerigen gitu? Jam 5 sore, jadi tadi aku ketiduran ya dari Sragen, bangun-bangun ini kita di Terminal Tingkir Salatiga. Ini juga salah satu terminal yang baru aja selesai dibangun dan Terminal Tingkir ini keren banget sih, luar biasa. Terus juga di sebelah kanannya kayak ada jajanan-jajanan yang tertata rapi banget. Wah, luar biasa sih Terminal Tingkir ini, cakep banget. Jam 7 malam akhirnya kita sampai juga di rumah makan Raos Eco Gringsing. Jadi rumah makan Raos Eco ini adalah pemberhentian pertama kita untuk melakukan servis makan. Tapi karena kita naik bus Siliwangi Antarnusa ini, kita nggak mendapatkan servis makan yang sudah include di dalam harga tiketnya. Jadi nanti di dalam kita untuk makannya itu berbayar teman-teman. Nah jujur aja ini aku baru pertama kalinya mau bayar ya, makan berbayar di rumah makan Raos Eco Gringsing. Nanti kita lihat ya, berapa sih sebenarnya kalau kita makan berbayar di rumah makan Raos Eco ini. Tapi sebelumnya kita mau ke musola dulu. Jadi musolanya ini berada di tengah-tengah bangunan dari rumah makan Raos Eco. Ini dia musolahnya dan juga toiletnya ada di sebelah sini. Yes, sekarang kita sudah berada di tempat makan ya. Dan kalau kita naik bis Sun Siliwangi Antarnusa itu kita tidak mendapatkan servis makan atau tiketnya itu tidak include dengan servis makan. Jadi untuk makanannya kita beli sendiri dan seperti inilah makananku malam ini. Nah, ini dia makanannya. Jadi aku beli makannya nasi, tempe orek, ayam goreng, sama ada sambelnya. Ini harganya Rp47.000 tuh. Aku kasih uang Rp50.000, kembalinya Rp3.000. Belum termasuk es teh manis ya. Nanti es teh manisnya datang. Maksudnya Rp47.000 itu sudah sama es teh manis, tapi es teh manisnya belum datang. Seperti itu. Nah, kalau yang bayar pesannya di sana tuh. Yang lagi ngantri itu penumpang bis
Sun seperti yang kita naikin. Kalau yang reguler itu kan di sebelah sini semua nih. Ini yang sudah include di tiketnya. Nah, kalau penumpang Sun beli makannya di sini. Oke, sekarang kita makan dulu. Uangnya kena sambal. Yes teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Siliwangi Antarnusa di video part kedua. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutin perjalananku di video ini dari Malang sampai ke rumah makan Raos Eco Gringsing, Jawa Tengah. Perjalanannya akan kita lanjutkan dan yang pastinya bakal lebih seru. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan bersama bus Siliwangi Antarnusa. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.